Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang demikian mulia, tempat wali min awliyaillah al-imam al-arif billah al-mujma' ala wilayatih Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala insyaAllah memberikan berkah kepada kita dengan berkat beliau, dan Allah Ta'ala berikan insyaAllah keberkahan kepada segenap keluarga besar Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, anak, cucu, mantu, cicit beliau ila yaumil qiyamah, seluruhnya diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Bil khusus akhina Al-Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid diberikan kesehatan, diberikan afiat, diberikan keberkahan beserta segenap paman-paman beliau, saudara-saudara beliau, dan anak, mantu, cucu beliau, dan kita semua yang hadir insyaallah di tempat ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ji'na lana niyat wa antum lil maqasid fahimin, kata Habib Ali ketika ziarah ke makam wali Allah. Habib Ali bilang kita datang punya niat begitu, wa sahibul maqam dia faham, ngerti apa yang kita niatkan. Harapan kita mariduna yushfa wa naqisna yaqa fil kamilin, maqtu'na yusal wa jahilna yaqa fil alimin. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang ditutupi kekurangannya dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jahil diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terputus disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat para aulia wa salihin, bil khusus Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini memperingati haul dari Al-Habib Al-Am Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang ke-9, wal Habib Mustafa Al-Attas haul yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat mereka semuanya insyaallah. Dan juga kita sekalian hadir sini dalam rangka syukuran ngunduh mantu dari waladna Sayyid Muhammad bin Haidar bin Ahmad bin Abdullah Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kedua mempelai yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubarik fil arusain yaj'aluhu magrata ain li sayyidil kaunain jahil Hasan wal Husain wa salafus salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau rida dengan acara yang semacam ini. Orang kalau bikin kawinan, kalau bikin syukuran, limithli hadza falyamalul amilun. Bikin syukuran yang kayak begini, ini namanya syukuran atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Apa itu syukur? Syukur adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, dipakai oleh hamba tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran rangka perkawinan, bikin majelis zikir, salawat kepada Rasulullah, ngasih makan orang-orang, kemudian juga bikin jamuan, dan setelah itu apa? Memberikan kajian, pengajian, memberikan ilmu agama, bikin majelis ta'lim. Oh, ini syukur dan manfaatnya luas. Dan insya Allah kedua mempelai pun juga meraih keberkahan daripada itu semuanya. Jangan kalau bikin acara kawinan dengan melaksanakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau berkah?
acara perkawinannya kalau di situ ada hal-hal yang membuat terluka hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang an-nikahu min sunnati. Nikah, ya, proyek nikah, kita kasih nama ini nikah, proyek nikah, itu punya Nabi Muhammad, itu sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nggak bisa orang-orang main menyusupkan sesuatu yang melanggar dari ajaran Nabi Muhammad. Kamu mau menyusupkan sesuatu yang melanggar, ya jangan pakai proyek Nabi Muhammad. Ini proyeknya Nabi Muhammad, acaranya Nabi Muhammad, laksanakan sesuai apa yang diridhoi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau disusupkan sesuatu, bikin sendiri sesuatu istilah yang lain. Tapi kalau acara pernikahan, nikah min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang berpaling dari sunnahnya Rasulullah maka dia bukan bagian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya itu para aulia wassalihin, mereka itu menjadikan dalam acara pernikahan itu diatur bagaimana terpisah antara laki perempuan, dengan yang bukan muhrim diatur. Jangan sampai itu, ini sekarang menikah suaminya satu, kenapa kok mempelai wanitanya dinikmati oleh seluruh pengunjung? Wajahnya dinikmati oleh seolah-olah yang datang dinikmati oleh yang datang, nggak cukup. Taruh di mana, di medsos biar dinikmati oleh dunia. Lah, nggak seperti itulah. Akan tetapi pernikahan tersebut, kita nikah itu menikahkan anak, menikahkan keluarga kita. Kita mau gembira. Prioritas kegembiraan siapa sih yang kita gembirakan? Oh, saya ingin menggembirakan besan. Oke, bagus. Menggembirakan mempelai pria, menggembirakan mempelai wanita, menggembirakan anak, menggembirakan tamu undangan. Bagus. Oh, Rasulullah tempatnya di mana? Menggembirakan Rasulullah itu urutannya itu yang mana? Paling akhir atau paling awal? Nabi jadikan prioritasnya menggembirakan hati Nabi Muhammad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyusupkan, mengajarkan kepada kita di antara niat menikah tersebut. Beliau bilang, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kita disuruh menikah, apa salah satu tujuannya? Aku berbangga. Tujuannya membuat Rasulullah bangga di hari kiamat, dan mencari kebanggaan Rasulullah, menggembirakan Rasulullah bukan cuma dari hari kiamat aja, dari mulai prosesi acara pernikahan hingga setelahnya, hingga melahirkan keturunan-keturunan yang membuat Rasulullah berbangga besok di hari kiamat. Karena itu prioritas di dalam acara kita ingin menggembirakan siapa? Yang pertama, menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau tamu, kalau mempelai, kalau besan, kalau keluarga, kalau kaum wanita kita, ya, terus terang mereka adalah orang-orang yang termasuk yang paling repot kalau acara pernikahan. Ini dalam konotasi kata yang baik ya, jangan diartikan yang buruk, begitu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling repot kalau acara pernikahan kaum wanita kita. Tapi maaf, prioritasnya bukan menggembirakan mereka. Prioritasnya adalah Nabi gembira atau enggak. Kalau kebetulan gembiranya mereka sejalan dengan gembiranya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kalau kagak, ya masa kita harus kalahkan gembiranya Rasulullah demi gembiranya mereka? Yang penting ini tamu gembira, yang penting orang perempuan gembira, yang penting besan gembira, yang penting mempelai gembira. Nabi mau nangis, masa bodoh? Apa seperti itu? Jadikan prioritas kegembiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengajarkan daripada sunnah pernikahan tersebut. Nikah itu adalah acaranya Nabi Muhammad, proyeknya Nabi Muhammad, miliknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan disusupkan dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus terang nih acara kayak begini, wallah Nabi Muhammad gembira. Begini, Nabi girang, senang dengan acara yang semacam ini. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid senang dengan acara yang semacam ini. Beliau gembira, beliau ridha dengan acara yang semacam ini. Begini kalau bikin kawinan, begini kalau bikin acara. Dan kalau Al-Habib Saleh bin Muhsin, beliau ridha, beliau itu bagaikan tasbih. Tahu kan tasbih? Rantaian yang kalau bawahnya bergerak terus sampai ke atas bergerak. Kalau beliau gembira sampai ke Nabi Muhammad gembira. Kalau beliau ridha sampai kepada Nabi Muhammad ridha.
sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka adalah ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum. Mereka adalah para kaum Allah ridha dengan ridhanya mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita ridhanya mereka, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam pernikahan tersebut kita diajarkan haknya suami, haknya istri. Orang mau sholat, belajar caranya sholat. Puasa, belajar caranya puasa. Begitu juga dalam pernikahan. Ketika seseorang diberikan peran oleh Allah Ta'ala, peran kamu adalah sebagai anak, maka di situ ada SOP-nya. Seorang anak harus bagaimana kepada orang tuanya. Ketika kamu diberikan oleh Allah sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, Allah memberikan kamu peran sebagai ayah, sebagai ibu. Ada SOP-nya. Apa yang harus dilakukan seorang ayah, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Nabi mau saya seperti apa sebagai bapak. Nabi ingin saya seperti apa sebagai ibu. Nah, begitu juga sebagai suami. Bukan menjadi suami yang diinginkan oleh istri, maaf, tetapi menjadi suami yang diinginkan oleh yang memberikan peran. Allah mau menjadi saya suami yang seperti apa. Nabi Muhammad menginginkan saya menjadi suami yang seperti apa. Begitu juga ketika seseorang diberikan peran sebagai istri, maka hendaknya di benaknya dia berpikir, sebagai istri ini peran dari Allah. Allah mau saya menjalankan peran sebagai istri seperti apa? Istri yang diridhoi oleh Allah. Seperti apa istri yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadikan seperti itu. Begitu juga sebagai tetangga, begitu juga sebagai saudara, dan begitulah. Masing-masing diberikan peran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan menjadi apa yang diinginkan oleh suami saya, apa yang diinginkan oleh istri saya, tetapi yang pertama apa yang diinginkan oleh Allah dari saya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari saya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua. Apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala dia berpikir dengan hal yang semacam ini, maka tidak ada kebaikan yang luput darinya. Enggak ada kemuliaan yang luput darinya, enggak ada kesempurnaan yang luput darinya kalau dia berpikir semacam ini. Jadi orang mau tanya apa haknya suami, apa haknya istri, nah itu tadi yang kita garis bawahi. Allah mau kita seperti apa di dalam menjalankan peran ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah berkata kepada kaum laki-laki, pergauli mereka dengan baik. Walahunna mithlul ladzi 'alaihin. Mereka memiliki hak yang sama seperti kewajiban mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, khiyarukum khiyarukum li nisa'i wa ana khairukum li nisa'i. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya, kepada kaum wanitanya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap kaum wanitaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang paling terbaik terhadap kaum wanitanya, dan sungguh nggak ada yang mengangkat derajat kaum wanita seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang digembar-gemborkan oleh Barat ataupun Timur, gembar-gembor dari dunia atau LSM tentang hak asasi wanita, semuanya dusta, semuanya bohong. Tapi hak asasi wanita dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengangkat, yang memuliakan haknya kaum wanita. Jangan belajar tentang hak asasi wanita, tentang haknya wanita dari penista dan peleceh wanita. Peleceh wanita adalah mereka, penista wanita adalah mereka. Terus kita mau belajar hak wanita dari mereka? Lah, bukan dari mereka, bukan dari Barat, bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, bukan dari mana-mana. Tetapi pemulia wanita Nabi Muhammad. Kita belajar bagaimana memuliakan wanita dari Nabi Muhammad. Jangan belajar hak asasi manusia dari penista kemanusiaan, dari orang yang manusianya dia cuma mukanya doang, tetapi wataknya bukan manusia. Gak ada satu titik pun watak manusia dalam diri mereka, kecuali cuma wujud mukanya aja. Jangan belajar kemanusiaan dari orang
yang pembantai manusia, tapi belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak kemanusiaan sedunia sallallahu alaihi wasallam. Dan kemanusiaan diajarkan oleh Rasulullah, haknya wanita diajarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau adalah yang terbaik terhadap kaum wanitanya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang terhadap kaum wanita tersebut, kaum wanita itu mereka itu mudah untuk masuk surga. Nabi bilang di dalam hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Wanita manakala dia sholat 5 waktu, kemudian dia puasa di bulannya, kemudian dia jaga auratnya, dia jaga kemaluannya, dan setelah itu dia taat kepada suaminya, maka dia masuk dari pintu surga manapun yang dia kehendaki. Ini hadis udah cukup tentang tugasnya kaum wanita dan betapa hebat, betapa agung kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum wanita tersebut di dalam menjalankan tugasnya sebagai istri. Sehingga lihat, ada Nabi Muhammad SAW bercerita bahwasanya nanti itu di hari kiamat ada pintu-pintu sholat, pintu masuk surga. Di surga itu ada pintu-pintu sholat, gak ada yang masuk melainkan ahlinya sholat, pakar di dalam sholat. Ada pintu sedekah, gak ada yang masuk melainkan seorang yang ahli dan pakar dalam sedekah. Ada lagi pintu puasa, namanya pintu Rayyan, gak ada yang masuk situ melainkan ahli dan pakar puasa. Ada pintu jihad, ada pintu bir, pintu macam-macam. Nah itu masing-masing itu yang masuk situ adalah pakarnya dalam bidangnya. Terus Sayyidina Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, ada gak orang yang dipanggil yang punya akses ke semua pintu tersebut?" Nabi bilang, "Naam, ada. Wa anta minhum." Salah satunya adalah engkau. Kata Rasulullah SAW tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satunya adalah engkau yang punya akses ke semua pintu tersebut. Menjadi pakar dalam bidang sholat, pakar dalam bidang sedekah, pakar dalam bidang ini dan itu nggak mudah. Apalagi punya akses ke semua pintu tersebut, itu sulit. Buat orang laki-laki ternyata sulitnya. Tapi buat kaum wanita, kalau dia jalankan hal yang 4 tadi itu, gilalah udkhulil jannah, dia punya akses ke semua pintu surga. Punya akses ke semua pintu surga. Masya Allah, bahasanya kita tuh, oh mak gak ada yang berani ngelarang udah. Nah, asalkan dia punya 4 hal yang ini. Asalkan dia punya 4 hal ini. Kita lihat, gak harus kaum wanita menjadi pakar sholat, gak harus sholat tiap malam 1000 rakaat. Gak harus puasa setiap hari, siang malam. Gak harus begitu. Akan tetapi, selama ini 4 dia lakukan dengan porsi yang seimbang, maka dia punya akses ke semua pintu surga. Sampai Nabi mendetailkan ucapannya, idza shallatil mar'ah khamsaha. Perempuan kalau dia sholat 5 waktunya. 5 waktunya berarti apa? Cuma sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya doang. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bas, itu doang. Hanya 5 waktu itu. Wala duha, wala witir, wala tahajud, wala qiyamul lail, wala qabliyah, wala ba'diyah, wala 1000 rakaat tiap malam. Cuma itu doang, 5 waktu doang. Dia udah melakukan satu langkah untuk punya akses ke semua pintu surga. Ditambah lagi dengan hatta puasa, wa shamat syahraha. Puasa cuma di bulannya aja. Di bulannya aja, bulan Ramadan. Dan itu pun kalau dia lagi uzur, maka ditunda, nanti digodok di waktu yang lain. Kalau dia lagi uzur, lagi berhalangan, lagi datang bulan. Subhanallah. Terus dia jaga auratnya, dia jaga kemaluannya. Dan yang terakhir, ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Nah terus terang nih, ibu-ibu pasti setuju sama saya. Di antara 4, ini yang paling berat nih, yang nomor 4. Yang paling berat yang nomor 4. Soalnya yang nomor 1 cuma sholat 5 waktu. 5 menit. Ya. Puasa cuma bulan Ramadan doang. Bas, cuma itu doang. Jadi dalam 1 tahun itu cuma ada musimnya, ada waktunya, itu aja. Terus menjaga auratnya, menjaga kemaluannya. Tapi yang terakhir ini, ata'at zaujaha,
Nah itu bukan 5 menit, bisa 24 jam nggak kelar-kelar. Bebenah rumah nggak selesai-selesai, ngerapiin rumah nggak kelar-kelar. Masya Allah, ntar anduk taruh sembarangan, baju taruh sembarangan, sendal masuk rumah, begitu. Baru ngepel udah kotor lagi, baru mau tidur air belum, ini belum, macam-macam hajatnya dia. Memang paling berat itu semuanya yang 4 itu, yang 3 itu gampang, tapi yang 1 ini yang paling berat memang. Makanya itu dia punya akses ke semua pintu. Kalau yang 4 ini dia jalankan dengan baik. Al-Ta'at sudah ini bermulai dari itu semua kisahnya. Ketika beliau menyaksikan daripada datuknya dan juga sekaligus gurunya Al-Habib Husain bin Umar, itu kakeknya beliau sekaligus gurunya. Wahakada, itu ujiannya para aulia wa shalihin. Begitu juga ujian tuh nabi, orang yang paling berat diuji adalah para nabi-nabi. Asyadun nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling dahsyat ujiannya para nabi-nabi, kemudian yang mendekati ujiannya mereka para wali-wali, para aulia, para sholihin. Wahakada. Nah terus apa kaitannya sama suami istri? Begini, itu dikatakan oleh Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Itu beliau menukil, beliau menyebut ya, di dalam ucapan beliau, man sabar ala adza zaujatihi, orang yang sabar terhadap gangguan istrinya, a'tahullah thawab mithal ma'a'ta Ayyub, Allah Ta'ala memberikan pahala kepada orang tersebut seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub, yang sabar terhadap gangguan siapa namanya, istrinya. Allah berikan dia pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub. Terus waman sabarat ala adza zaujiha, wanita kalau dia sabar terhadap gangguan suaminya. Emang betul, banyak suami yang megelin, banyak yang begitu. Perempuan, wanita ketika dia bersabar terhadap gangguan suaminya, apa yang dia dapetin dalam khidmah suaminya, sabar khidmah kepada suaminya. Ketika apalagi kalau suaminya mengganggu, dia sabar, a'tahullah ajr ma a'tah Maryam, ajr ma a'tah Asiyah binti Muzahim. Allah Ta'ala berikan kepada dia pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim? Asiyah binti Muzahim itu istrinya Fir'aun, yang dihukum dengan dijemur, disiksa sampai mati. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah itu wanita untuk mendapatkan pahala Asiyah binti Muzahim kagak harus disalib, enggak harus dipancung, ya kagak harus disiksa kayak Siti Asiyah, imra'at Fir'aun, enggak harus begitu. Lu sabar sama laki lu. Itu aja, sabar terhadap suamimu udah cukup. Dapat pahala seperti pahalanya Asiyah binti Muzahim. Masya Allah, yang dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang mana dia berkata tatkala disiksa, Rabbi bni li indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku di sisimu rumah di surganya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Bersabar. Kita sekarang hidup sendiri mesti sabar, apalagi ketika kita hidup berdua dengan orang yang baru, berdua dengan suami kita, berdua dengan istri kita, harus lebih bersabar lagi. Dan juga ketika seseorang menikah, dia nggak menikah dengan suaminya aja atau istrinya saja, tetapi ada keluarganya juga. Perlu bersabar terhadap itu semua. Dan kesabaran tersebut ini adalah amalan batin dan amalannya para nabi-nabi, amalannya para aulia, para sholihin, hingga mereka mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar di dalam menjalankan haknya suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'an tasjuda li zawjiha." Kalau saya memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada makhluk lain, kepada orang lain, niscaya saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami. Akan tetapi nggak boleh manusia sujud kepada manusia lain, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karenanya itu, cari ridhonya Allah, cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam khidmah,
Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan peran yang diberikan oleh Allah sesuai yang diinginkan, yang diridhai, yang disukai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Kemudian juga kita diajarkan, kata Nabi, saya yang paling baik terhadap kaum wanita saya. Betul, berbuat baik kepada kaum wanita, santun kepada mereka, berakhlak kepada mereka, memuliakan kaum wanita. Tapi juga bukan berarti menyerahkan kendali nahkoda perahu kepada kaum wanita. Itu keliru, itu salah. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki, merekalah yang berdiri menegakkan syariat Allah terhadap kaum wanitanya. Mereka yang pegang nahkoda. Qawwam 'ala nisa'i. Qawwam dengan apa? Cuma ngasih makan doang. Nah, ngasih beras, ngasih minyak, ngasih kentang, cuma itu doang. Bukan, tetapi mendirikan syariatnya Allah, menjalankan, mengajarkan syariatnya Allah kepada kaum wanitanya. Rijal qawwamuna 'alan nisa. Ajarannya Allah, perintahnya Allah. Bukan kelaki-lakian tersebut menjalankan haknya Allah di dalam rumah, menjalankan haknya Allah di tengah-tengah keluarga, meninggikan benderanya Allah. Itu jihadnya kita, itu perjuangannya kita, mendirikan benderanya Allah di tengah rumah kita, di antara kaum wanita kita, menghimbau mereka untuk menutup aurat dengan benar, menjaga batasan dengan yang bukan muhrim, mengatur qawwamuna 'ala nisa. Ada kaum laki-laki. Dan dikatakan oleh Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, "Law kanat rujulah bidzakar lakanatil hamir adhkar minnak." Itu katanya, kalau kejantanan dinilai dari kemaluan, keledai lebih jantan dari kamu. Tapi kejantanan bukan dari kemaluan. Kejantanan itu dari bagaimana seseorang itu menjalankan haknya Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah rumahnya. Kaum wanitanya itu menutup aurat dengan benar. Orang perempuan buka-bukaan aurat, jalan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Di rumah ada orang laki nggak? Punya bapak? Atau anak yatim? Punya suami atau suaminya udah mati? Kalau di rumah ada orang laki, pasti akan mencegah mereka dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang tidak baik. Qawwam, itu sifatnya laki-laki. Qawwam, qawwamun 'ala nisa. Ada sifatnya kaum laki-laki kalau dia laki-laki. Tapi kalau dia cuma sekedar kostumnya laki-laki, itu lain urusan lagi. Ada the youth, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwasanya ada orang yang tidak akan mencium aroma surga. Siapa orang yang tidak mencium aroma surga? Ad-dayuth. Ad-dayuth, siapa itu? Alladzi lam yubali man dakhala ala ahli baitih. Adalah orang yang tidak peduli siapa yang masuk ke kalangan kaum wanitanya, mau muhrim bukan muhrim, masa bodoh. Alladzi yugirul khabath fi baitih, yang membiarkan kemungkaran ada di tengah-tengah rumahnya. Ini adalah dayuth yang tidak akan mencium aromanya surga. Aromanya surga tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Ini wangi apa? Wangi surga. Mana surganya? Kamu jalan 500 tahun ketemu surga. Maknanya orang macam begini, jarak dia dengan surga terlalu jauh. Jarang ketemu surga orang macam begini. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo didik kaum wanita kita dengan benar. Dan juga ketika seseorang menjalankan perannya di rumah dengan baik, kaum wanita, kaum laki-laki, yang merupakan rumah itu adalah tempat syariatnya Rasulullah. Bermula dari situ. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika menceritakan tentang kisah perkawinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, beliau bilang, "Fahumul kathiru tayyib al-mad'u lahum min jaddihim hina az-zafaf la ta'i." Mereka para ahlul bait adalah orang-orang mulia dan banyak dan mulia. Sesuai dengan doa Nabi Muhammad di malam pernikahan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi berdoa, "Allahumma akhrij minhum al-katsir at-tayyib." Lahirkan dari keduanya keturunan yang baik dan mulia dan banyak. Dan betul, bumi Indonesia, dunia dipenuhi oleh mereka para aulia wa shalihin dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah di kota Tanggul ini. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min al-katsir at-tayyib, yang masuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terus Imam Al-Haddad menyebutkan tentang rumah mereka, rumah tangga mereka nih, orang-orang tersebut, Baitun Nubuwah wal Futuwah wal Huda wal Ilm fil Madi wa fil Mutawaqqi'i. Rumah kenabian, rumah kecerdasan, rumahnya hidayat. Itu rumahnya mereka. Rumahnya ilmu di masa dahulu dan masa yang akan datang. Di masa dahulu dan masa yang akan datang, rumahnya ilmu di situ. Sampai dikatakan mereka orang-orang yang terlahir di rumah macam begini, qaumun yughathu bihim idza halal bala waladal masabighi kal ghuyuthil humma'i. Mereka adalah para kaum yang ketika turun bala orang bertawasul dengan mereka. Ketika turun bala orang tawasul dengan mereka. Nah ini sama kita. Turun musibah, turun bala, kena problem, sakit, tawasul dengan Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid yang lahir dari rumah yang semacam itu. Datang musibah, datang bencana, tawasul kepada mereka para aulia wa salihin radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Waladal masabighi kal ghuyuthil humma'i. Qaumun idza arha adh-dhalamu suturahu lam tulfihim rahnul wita wal maj'i. Mereka para kaum yang ketika datang malam hari, kamu nggak bakal temukan mereka di bawah himpitan selimut di atas ranjang, tapi kamu akan temukan mereka baltal kahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bisujudi ruk'i. Engkau temukan mereka bagaikan tiang-tiang mihrab berdiri untuk Allah dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Hadzal Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, orang yang hatinya penuh rahmat, penuh kasih sayang terhadap semua. Terhadap semuanya, terhadap yang taat ataupun terhadap yang maksiat. Nasihatnya beliau kepada semuanya itu selalu nyuruh orang bersabar, selalu menyuruh orang silaturahmi, selalu menyuruh orang memerintahkan orang lain untuk birrul walidain, untuk bakti kepada orang tua, untuk nyambung silaturahmi. Begitu, bahkan berapa banyak suami istri yang ribut satu sama lain, Habib Shalih dengar beliau yang mendamaikan suami istri tersebut, kedua pasangan tersebut. Subhanallah. Ada orang suami istri ribut, dikomporin, biar makin marah, saling benci. Hada namimah. Tahu gak namam, namimah yang kata Nabi Muhammad la yadkhulul jannah al-gattat, tukang adu domba nggak bakalan masuk dalam surga. Itu ulama sampai bilang, mentafsirkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala tentang namimah tersebut, orang yang tukang namimah biasanya anak zina, anak haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Ini dari sini ulama bilang biasanya tukang namimah, tukang adu domba itu anak zina. Itu adu domba, bawa satu omongan kepada orang lain agar kedua belah kelompok saling bermusuhan. Bawa berita dari satu kepada yang lain agar saling ribut satu sama lain. Ada namimah, namam. Nah itu bukan cuma antara dua kelompok, antara suami dan istri, antara suami dan istri, antara tetangga dengan tetangganya, antara kakak dengan adik, antara sepupu, antara kerabat, antara famili, ataupun dengan orang yang jauh, ataupun antara rakyat dengan pemerintahnya. Ada namimah, adu domba, membuat orang jadi saling benci, jadi saling mencaci, jadi saling dengki satu sama lain. Itu kerjaannya syaitan, atau disebut juga namimah itu adalah tahrish. Itu adalah profesinya syaitan. Syaitan dulu profesinya membuat orang menyembah syaitan, membuat orang menyembah syaitan, melakukan kemusyrikan. Itu dulu. Tapi setelah datang Islam, orang masuk Islam, melaksanakan sholat, maka syaitan putus asa. Sehingga dia ganti ini misi, bukan lagi prioritas. Kenapa? Nyape-nyapein diri, percuma. Orang gak bakalan jadi musyrik lagi, gak bakalan bisa menyembah syaitan. Setelah dia masuk Islam, gak bakalan menyembah syaitan lagi. Jadi syaitan dia melakukan riset, apa gerangan perbuatan jahat yang kejahatannya itu mendekati syirik. Membuat mereka syirik itu udah nggak mungkin, nggak bisa. Membuat mereka menyembah syaitan nggak bisa. Tapi dia cari apa kira-kira sebuah kejahatan yang dampaknya mendekati itu semuanya. Maka dia menemukan ide namanya tahrish. Nabi bilang dalam hadis, inna syaitan qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil arab fa in yatma' fi syai' fa fi tahrish bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh muslimin ya di jaziratul arab. Begitu oleh orang-orang yang sholat. Udah selama dia sholat muslim di khusus di jaziratul arab, dia udah berasa udah nggak bakalan disembah lagi. Maka dia berganti misi. Apa misinya?
Misinya dia adalah tahrish, mengadu domba antara masyarakat, hingga saling ribut, saling berkelahi, saling mencaci, saling bermusuhan antara muslim dengan muslim lain. Waliyadzubillah min dzalik. Ada kerjaannya syaitan, bukan kerjaannya ulama, bukan kerjaannya ustadz, bukan kerjaannya habaib, bukan kerjaannya orang benar, bukan kerjaannya muslim. Yang kayak begini, ada kerjaannya iblis. Wal habib saleh, kerjaannya tahu apa? Kerjaannya islah bainan nas, mendamaikan orang. Antara suami istri, udah mau bercerai, udah mau ribut, dia yang mendamaikan. Bukan cuma satu atau dua, banyak, ratusan, mungkin ribuan. Itu kerjaannya Al-Habib Saleh. Nyambung silaturahmi dan mendamaikan orang, ngakurkan orang. Innal fadaila kullaha law jumi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'aini. Kemuliaan kalau mau diringkas, semua kemuliaan ada banyak. Tapi kalau mau diringkas, itu diringkas menjadi dua hal. Ta'zim amrillah jalla jalaluhu was-sa'yu fi islahi dzatil baini. Mengagungkan perintah Allah, mengagungkan syiarnya Allah jalla jalaluhu. Dan yang kedua adalah islah, berupaya mendamaikan antara orang yang berselisih. Ada kerjaannya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Kerjaannya beliau radhiyallahu anhu ardhah. Sehingga dulu tuh ada namanya Al-Imam Al-Arif Billah, ini terakhir kita bilang nih, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Musyaykh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Al-Habib Musyaykh bin Abdullah bin Syekh Ali Syekhul Mahya'i bin Abi Bakar Sakran, Ibn al-Imam Abdurrahman As-Saggaf. Ada Al-Habib Musyaykh, itu dia dikenal tuh, dia bikin sebuah tempat air di jalur yang dilewati oleh para pelancong. Ketika orang melakukan perjalanan, di jalanan sana tuh di Hadramaut, orang mau dapetin sumur susah, mau dapetin air susah. Jadi dia bikinin sebuah tempat air namanya Sigayah Musyaykh, Sigayah Al-Musyaykh. Itu tempat air untuk orang minum ataupun orang wudu di tempat tersebut. Dia siapkan, itu asalnya buat minum, cuma ada juga beberapa sigayah diperuntukkan untuk minum dan untuk wudu. Itu disiapkan di situ untuk para pelancong traveler yang jalan ngambil air di situ. Disiapkan sampai itu dirawat, beberapa hari sekali orang datang untuk membersihkan, mengisi airnya lagi. Di tengah perjalanan air sangat dibutuhkan, diperlukan. Itu satu kali datang pelancong ke Tarim, berziarah kepada beliau sebagai sepuh di kota Tarim. Dia tanya, kamu mampir di jalan tadi ngelewatin itu tempat air minum yang saya bangun? Dan iya saya lewat. Kamu minum? Saya nggak minum. Kenapa nggak minum? Airnya kotor, banyak kotoran kambing dan tanah. Oh. Akhirnya dia suruh pembantunya, coba cek, bersihin, kan baru dibersihkan kemarin. Dicek, betul ada kotoran kambing dan tanah. Dibersihkan, disucikan, diisi air baru lagi. Begitu. Besoknya ada tamu lagi, datang, kamu minum dari tempat air yang saya bangun. Dia bilang, kotor airnya, ada kotoran kambing dan tanah. Dia heran lagi, baru dibersihin kemarin, sekarang udah kotor lagi. Ini ada orang usil nih. Akhirnya dia bilang kepada pembantunya, bersihkan lagi. Setelah kamu bersihkan, kamu jangan pulang, nginep dekat situ, jangan di tempat air, nginep agak jauh dari sana. Terus kamu lihat aja apa yang terjadi, jangan melakukan tindakan apapun. Maka keesokan harinya dia datang ke Habib, benar ucapan antum, ada orang yang iseng, yang nggak suka sama antum. Apa? Rupanya malam-malam ada orang datang, dia bawa kotoran kambing, dia bawa kotoran onta, dia bawa tanah untuk ngotorin, mencemari air minum yang kamu siapkan tersebut. Dan orangnya ternyata siapa? Masih keluarga kamu sendiri. Terus Habib Musyaykh bilang, ini omongan tutup. Sampai di sini kamu nggak boleh cerita kepada siapapun. Diam, jangan cerita kepada siapapun. Akhirnya Al-Habib Musyaykh panggil anak-anaknya, sini anak-anakku, cucuku, sini. Saya punya keluarga saya banyak. Begitu. Udah berapa lama kalian tidak ziarah, nggak berkunjung, nggak silaturahmi kepada mereka? Oh iya bah, kita lama nggak silaturahmi. Nah, khalas. Coba datang silaturahmi, bawa hadiah apa yang bisa dibawa. Datang ziarah, begitu sampai ke sana, subhanallah, itu pelakunya tadinya dia udah ketakutan ketika diketuk pintu rumahnya. Enggak taunya malah dipeluk, orang bersalaman, mencium tangannya, bilang, wahai paman kami, maafkan kami, masya Allah kita lama nggak datang, berikan hadiah, berikan segala macam silaturahmi, nggak bahas apapun juga.
Akhirnya begitu balik ke rumahnya masing-masing, Habib Musyaikh bilang kepada muridnya, kali ini itu tempat masih kotor kan, belum dibersihkan, ya sudah biarkan, kamu jaga di sana, dekat sana, jangan lakukan apa-apa, intip aja, berikan saya kabarnya. Malam harinya nggak taunya ini pelakunya datang, dia bawa ember buat ngebersihin, dia yang bersihkan, dia bawa ukupan buat ngukupin, diwangiin lagi, diisi sama air bersih. Masya Allah, berkat akhlak. Dibalasnya sama Allah bagaimana? Itulah Habib Musyaikh wafat meninggal dunia. Wafat meninggal dunia 70 tahun kemudian, itu di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan, jadi kalau orang sudah lama dimakamkan, itu digali, kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyaikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyaikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, ini tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Subhanallah. Wahakadha, sampai udah matinya nggak mau terkenal, sampai udah meninggal dunia nggak mau popularitas. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Wahakadha. Sayyidatuna Aisyah itu waktu mensifatkan Nabi Muhammad menceritakan fil Bukhari fil hadis kaifa kana badal wahyi, di dalam Sahih Bukhari, di awal Sahih Bukhari, bagaimana permulaan wahyu itu waktu Nabi pulang dari Gua Hira dalam keadaan menggigil, dalam keadaan penuh kekhawatiran dengan sesuatu yang baru ini, wahyu yang beliau terima ini. Maka Siti Khadijah menenangkan Nabi Muhammad. Ini lihat perannya istri, suami lagi kalut, bukan dibikin tambah kalut, tapi ditenangkan oleh istrinya. Istrinya itu Siti Khadijah bilang, wallahi la yukhziyakallahu abada, demi Allah, Allah nggak bakal menelantarkan engkau, Allah tidak akan meninggalkan engkau, Allah nggak bakalan meninggalkan engkau dan menelantarkan engkau. Kenapa? Sebab engkau adalah jenis orang yang punya sifat ini nggak bakal ditinggal, nggak bakal ditelantarin oleh Allah Ta'ala. Siapa? Innaka latasilur rahim wa tugrid dhaif wa tahmilul kal wa tu'in ala nawa'ibil haq. Engkau adalah jenis orang yang selalu menyambung silaturahmi, gemar menjamu tamu, membantu orang yang kesusahan, yang sakit, ataupun orang yang ditimpa musibah. Orang yang macam begini selalu dibantu oleh Allah, nggak bakal ditelantarkan, nggak bakal ditinggalkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'azamatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala insya Allah menjadikan kita orang yang demikian, insya Allah dijadikan para istri-istri kita salihat, mu'minat, suami kita salihin, mu'minin yang menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan mereka orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad, meneladani akhlaknya Nabi, meneladani sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga besar Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, seluruh keluarga besar mereka diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah mencurahkan bimbingan, taufik dan hidayatnya dan perhatiannya kepada mereka. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib selalu doa, beliau bilang, adim rayatad dinil qawim fi jami'il aghtar mansyurah ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'murah ma'nan wa surah. Ya Allah, jadikan tuh bendera agama menyebar di seluruh penjuru negeri, dan juga di antara lambang-lambang tempat-tempat ilmu, maqamat daripada aulia wal ulama was salihin senantiasa dimakmurkan oleh para ahlinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan insyaallah maqamatina, manasibna wa awliyaina wa sulhaina yumatti'na bihim ajma'in. Ya Rab, adim rayatad dinil qawim fi jamil awtar mansyurah معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة، بأهلها معمورة معنا وسورة. اكشف اللهم كربة المكروبين. Ya Rabb, jauhkan bala bencana yang kau timpakan kepada orang yang lagi kesusahan. Ikhwanan al-muslimin dimanapun mereka berada, di Gaza, di Asgalan, di Palestina, di seluruh tempat di penjuru dunia, selamatkan mereka, tolonglah mereka, angkat bala dan musibah dari mereka para al-makrubin. Ikuti dainal madinin, ighfir lil mudhnibin, taqabbal taubat at-taibin, unshur rahmatak
على جميع المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين ikfi syarral mu'tadin wal zalimin. Ya Rabb, cukupi kami, jauhkan kami kejahatan para penjahat, kejahatan orang yang memusuhi Islam, kejahatan orang-orang yang menzalimi kaum muslimin. Jadikan kejahatan mereka, kezaliman mereka balik kepada diri mereka sendiri, dan selamatkan kami dari segala kejahatan dan kezaliman birahmatika ya arhamar rahimin. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaallah kepada akhina Habib Haidar dan juga kepada kedua mempelai dan juga para habaib yang hadir tengah-tengah kita. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan bimbingannya kepada kita sekalian, dibersihkan hati kita, disucikan akhlak kita, dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang bersifat dengan sifat para awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma ihdina bihudak ij'alna mimman yusari' fi ridhak la tuwallina waliyan siwak la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak ya rabbi fanfa'na bi barakatihim ihdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim معافاة من الفتن صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.